Rekan trader Indonesia, kembali lagi bersama saya Maurits di acara Kupas Tuntas Gold pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 Januari tahun 2023. Bersama market, kita akan selalu mencapai sukses terus dalam trading karena market selalu menyediakan edukasi, menyediakan analisa yang sangat luar biasa untuk rekan trader semuanya. Kesempatan kali ini rekan trader, seperti biasa di segmen Kupas Tuntas Gold, kita akan membahas secara lengkap apa saja yang terjadi pada pair gold pada hari ini. Pair gold sangat disukai oleh para trader Indonesia dimanapun berada. Mungkin karena kenyamanan dalam bertrading kali ya, dan volatilitasnya sebenarnya sih sangat gampang. Aduh, hidung saya gatal lagi nih, mau dapat duit ini nih. Sangat gampang untuk diprediksi, bukan sangat gampang sebenarnya sih, semua pair sih bisa saja diprediksi ya. Yang penting kuncinya itu adalah kita bisa mengetahui pergerakan ke depannya ini seperti kayak gimana. Kita bisa tahu, dan kunci dari itu adalah minimal kita bisa mengetahui informasi-informasi yang penting. Informasi itu misalnya bisa berupa kalender ekonomi, ya, karena dari kalender ekonomi lah yang akan membawa kita arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Oke rekan trader, kita coba langsung masuk ke analisa kita dan di Kupas Tuntas Gold. Kita coba langsung membahas apa yang telah saya bahas sebelumnya. Kalau di tema sebelumnya rekan trader, di analisa harian kita barusan, di tema itu kan saya bilang bahwa apakah ini merupakan akhir daripada gold? Apakah ini merupakan akhir daripada emas? Karena emas mulai memperoleh kecenderungan terjadi bearish, ya. Dan kalau kita lihat emas perlahan-lahan dia udah mulai melakukan pelemahan sampai di sekitaran 1930, ya. Apakah 1930 merupakan awal dari pergerakan balik yang akan terjadi? Yang perlu kita tahu semuanya bahwa sekarang pasar benar-benar lagi menunggu apa yang sedang terjadi, ya. Kemungkinan besar mereka akan menunggu pasar sampai besok, ya. Besok itu kan ada PDB kalau nggak salah, ya. Sorry rekan trader, saya flu sedikit. Ya, apa yang akan terjadi pada hari besok? Oleh karena itu, kalau kita lihat di kalender ekonomi pun juga di sini, rekan trader, saya kasih tunjukin kalender ekonomi dulu ya buat rekan trader ya. Di kalender ekonomi saya ulang sekali lagi bahwa di kalender ekonomi di sini sudah sangat jelas bahwa nanti pada esok hari ini sebenarnya pasar lagi menunggu apa yang akan terjadi pada esok hari rekan trader. Esok hari itu ada perubahan dari PDB ini. Ya. Ini dia nih. PDB ini akan diumumkan. Kalau seumpamanya PDB-nya jelek, otomatis akan mempengaruhi pergerakan ekonomi di Amerika, sehingga bisa membuat gold ini merangsang naik lagi tinggi ke atas. Untuk saat ini kalau rekan trader lihat, sesuai dengan analisa yang saya buat ya, tadi pagi saya menganalisakan bahwa kemungkinan besar gold itu dia akan mencoba sampai di level paling rendah 1921, dan dia sudah sempat menyentuh 1900 berapa nih? 22 ya. 22.43. Itu artinya prediksi saya sudah masuk dalam zona yang ingin saya sampaikan, walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia itu bisa masuk sampai di level yang paling rendahnya itu di sekitaran sini rekan trader. Ya, kalau sampai di level sini saya pikir waduh ini luar biasa juga ini, walaupun sangat sulit sebenarnya kalau saya rekan trader ya. Kalau saya bilangnya itu sebenarnya sangat sulit juga itu sebenarnya ya. Karena pergerakannya itu sekarang ini menurut analisa saya, pergerakan dia sekarang ini dia akan mencoba lebih turun lagi. Dan kalau kita lihat rekan trader, apakah yang menjadi permasalahan sehingga gold ini mengalami penurunan? Ya sudah barang tentu saya bisa bilang buat rekan trader semuanya bahwa permasalahan utama emas ini mengalami penurunan ya, itu adalah kalau kita lihat rekan trader ya, permasalahan utamanya adalah tendensi yang sedang terjadi. Tendensi yang sedang terjadi
pasar lagi menunggu sampai besok statement berita ekonomi tentang PDB, ya, produk domestik bruto yang akan dikeluarkan oleh Amerika nanti besok, ya, pada tanggal 20, pada jam berapa nih besok? Besok dikeluarkan itu pada pukul 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa hari ini banyak pair mata uang yang wait and see, ya, berbalik arah, ya. Dia wait and see, dia akan menunggu, dan kita akan lihat besok kenyataan yang terjadi seperti kayak gimana. Ya, itu dia, ya. Dan kalau kita lihat, ya, walaupun demikian ada faktor yang membuat sebagian besar para buyer, ya, masih tetap optimis kenaikan yang terjadi pada emas, ya. Karena kita bisa lihat bahwa faktor yang membantu mempertahankan optimisme emas adalah lonjakan ekspor emas yang dilakukan oleh Swiss. Ya, Swiss kan salah satu produk pembuat jam-jam emas yang sangat luar biasa, ya. Oleh karena itu ekspor emas mereka juga bagus, dan kalau kita lihat adalah lonjakan ekspor emas Swiss ke negara-negara termasuk Cina, Turki, Singapura, Thailand. Kalau Indonesia nggak usah, Indonesia banyak sekali emas. Mas, ya. Nah, Swiss sebagai salah satu pengekspor emas yang terbesar juga di dunia, ya. Dia mencapai level tertinggi selama tahun 2022 ini, di mana peningkatan fisik dari emas yang terjadi di Asia ini adalah, ya, ini adalah faktor utama kenapa bagaimana emas ini dia bisa naik sampai level paling tertinggi. Tapi kalau kita lihat rekan trader bahwa secara teknikal emas ini dia sudah mulai melakukan tanda-tanda terjadinya bearish. Dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan emas ini dia bisa turun sampai level paling terendah nanti untuk sementara. Di bawah 1900-an lagi dia turun. Dia kembali lagi ke bawah 1900-an setelah dia masuk ke 1930, dia akan coba ke 1000. Kalau ini ya saya bilang kalau terjadi penurunan, dia akan mencoba masuk di 1900, ya. Ini berbanding dengan apa yang saya bilang kemarin bahwa apakah dia bisa sampai ke 1950. Nah, walaupun tendensi 1940 sudah bisa dicapai oleh emas, ya. Kita akan lihat, ya. Untuk hari ini saya bisa memprediksikan bahwa emas ini kemungkinan besar dia akan coba turun, berusaha menembus level 1921, ya, di daerah sini, ya. Dia akan mencoba mencapai level 1921 di daerah sini, dan kalau memang dia bisa turun lagi, dia akan turun sampai di level terendah 1915, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Tapi rekan trader, saya tetap optimis bahwa nanti apabila masuk udah menjelang pasar Amerika di tengah dikit-dikit lagi, ya, sekarang, ya, emas ini bisa punya peluang melakukan kenaikan, ya, sampai saya bisa mengestimasikan bahwa titik 1938 nih, ya, 1938. Nah, di sini adalah nilai maksimum yang bisa saja terjadi apabila emas melakukan pembalikan arah pada hari ini. Jadi harap hati-hati, ya. Untuk awal mungkin siap-siap, emas ini dia akan coba naik dulu sampai di level sini. Oke, dia akan coba naik di level 1933. Ya, dia akan coba, ya, karena sekarang dia udah berada di 1925. Dia akan coba sampai di 1933 atau taruhlah daerah sinilah. Dia akan coba masuk di sini deh, 1930, ya. Dia akan mencoba balik lagi ke 1930, dan kalau dia bisa terbang lagi, dia akan coba ke posisi ketinggian yang paling tertinggi adalah 1938. Untuk bisa sampai ke 1940 adalah bonus yang terjadi. Tapi secara garis besar, pergerakan emas hari ini memulai mempunyai
tendensi yang sangat tinggi untuk mengalami bearish pada hari ini. Oke rekan trader semuanya, ya. Demikianlah kupas tuntas gold menuju etape kedua. Ya. Sampai pada malam hari nanti, saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan sedikit masukan terhadap trade yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap analisa terus, karena kunci keberhasilan kita adalah di analisa yang kita lakukan. Salam profit Indonesia.